Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami akan segera kami hadirkan untuk Anda di rumah, tentunya bersama saya Erni Rusdin. Dan saya Johar Manikam, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Setelah menjalani perawatan dan uji swab, 4 pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Andi Makassau dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Perkembangan terbaru penanganan pasien virus corona di Kota Parepare menunjukkan tren yang terus membaik. Menyusul 4 pasien yang sebelumnya dinyatakan positif terinfeksi virus corona dinyatakan sembuh. Tidak hanya itu, 9 orang pasien lainnya dari hasil pemeriksaan swab pertama dinyatakan negatif dan kini tinggal menunggu hasil swab tahap kedua. Jika kembali negatif, maka 9 pasien tersebut dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Hal ini disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH saat konferensi pers di Posko Terpadu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare di Barugai Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 12 Mei 2020 kemarin. Hal yang menggembirakan, ada 9 yang positif di luar yang 4 tadi itu. Ada 9 yang positif dilakukan swab yang pertama kalinya semua negatif. Jadi kita bersyukur perkembangan penanganannya. Tinggal kita menunggu swab kedua yang 9 orang ini. Jadi kalau umpamanya dari 9 orang pasien ini swab keduanya adalah negatif, berarti bertambah lagi kesembuhan 9 orang. Tapi dari proses penanganan insya Allah kami optimis untuk itu. 4 pasien yang sembuh termasuk bayi yang berusia 4 bulan. Namun ibu dari bayi tersebut masih diisolasi di RSUD Andi Makassau dalam kondisi baik tanpa keluhan. Cahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, 1 warga Parepare yang merupakan TKI asal Tawau, Malaysia dan 116 tenaga kerja TKI lainnya akan tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare pada Minggu pagi 17 Mei 2020 mendatang. Sebanyak 116 tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Tawau akan tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare pada Minggu pagi 17 Mei 2020 mendatang. Dari 116 tenaga kerja Indonesia tersebut, terdapat 1 orang warga Parepare. Wali Kota 2 Periode ini mengungkapkan bahwa dalam rapat bersama Imigrasi Kelas 2 Parepare terkait kedatangan WNI yang berasal dari Tawau, Malaysia, juga disepakati tetap mempedomani protokol kesehatan dari WHO. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kepada sejumlah wartawan baik cetak maupun elektronik di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Barugai Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 12 Mei 2020. Bertemu rapat yaitu berkaitan dengan kedatangan 116 tenaga kerja Indonesia dari Tawau transit di Nunukan dan tujuannya adalah Pelabuhan Nusantara Parepare. Saya yang pimpin langsung dan pada akhirnya kita menyepakati bahwa proses kedatangan saudara-saudara kita yang merupakan TKI dari Tawau transit di Nunukan dan akan ke Parepare, tetap kita mempedomani protokoler kesehatan dari WHO. Cuma dalam rapat itu tadi kami juga mengusulkan agar supaya pemerintah Tawau
pemerintah Kota Parepare telah mengusulkan agar sebelum diberangkatkan, para TKI tersebut agar dilakukan rapid test baik di Tawau maupun di Nunukan, serta menyurati para kepala daerah lainnya agar menjemput warganya di Pelabuhan Parepare. Hal ini juga dilaporkan ke Gubernur Sulawesi Selatan agar mendapat dukungan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kurangnya pasokan dari petani mengakibatkan harga bawang merah di pasaran melonjak drastis. Semula harga Rp25.000 per kilogramnya, saat ini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Dari pantauan harga di Pasar Lekesi Kota Parepare, harga bawang merah kini melonjak tajam, dijual dengan kisaran harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Jika dibandingkan dengan harga sebelumnya, harga bawang merah hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga saat ini pun terbilang cukup tinggi, dan menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga bawang merah dikarenakan pasokan dari petani yang berkurang, dan kenaikan harga bawang merah sudah mulai terasa sejak beberapa pekan terakhir. Jika harga bawang merah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sebaliknya harga bawang putih justru mengalami penurunan harga. Jika sebelumnya bawang putih seharga Rp45.000 per kilogram, kini hanya di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Sementara harga komoditas lain seperti cabai rawit dan cabai besar juga mengalami penurunan harga. Seperti cabai besar yang dulu mencapai kisaran Rp40.000 per kilonya, kini turun di kisaran Rp10.000 per kilonya. Sementara cabai rawit Rp20.000 per kilogramnya. Apa yang harga naik sekarang ini? Bawang merah naik sekali sekarang, Pak. Oh, berapa sekarang harganya? 25 naik ke 45. Dari 45. Oh, kalau bawang putih turun. Oh, turun berapa? 45 turun ke 35. Oh, 35. Iya. Kalau lombok sama Lombok kecil, murah sekali. Oh, berapa? 20.000 1 kilo. Oh, dulu berapa? Dulu 50, 40. Oh, turun sekali. Iya. Lombok besar turun juga, harga 10.000 1 kilo. Oh, sudah murah sekarang. Iya. Ini sudah berapa lama kenaikan? Selama corona ini, Pak. Oh, sudah turun. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna mencegah berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak, polisi sektor ujung Polsek Parepare pada Senin malam kemarin melakukan patroli multi kejahatan dengan menyisir tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas serta tempat keramaian. Dan hasilnya polisi menciduk remaja dengan memberikan hukuman untuk menghafal Pancasila. Polsek Ujung Polres Parepare pada Senin malam kemarin melakukan patroli multi kejahatan dengan menyisir tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas serta tempat keramaian guna mencegah berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak. Dalam kegiatan patroli ini, beberapa anak muda yang masih di bawah umur terciduk keluyuran pada malam hari. Untuk tidak membahayakan dirinya, keempat anak ini terpaksa dihentikan polisi saat kedapatan berboncengan 4 dengan menggunakan 1 sepeda motor. Sebagai bentuk pembinaan kepada mereka, polisi memberikan hukuman dengan menghafal Pancasila. Namun, dari keempatnya, tak ada satupun yang menghafal Pancasila. Karena tak hafal Pancasila, polisi pun akhirnya memberikan hukuman push up kepada mereka. Sebelum dipulangkan, polisi memberikan binaan agar mereka tak lagi mengulangi aksinya tersebut. Tanganmu siap. Pancasila 1. Ambil sikap pusat. Pusat. Datang nggak bisa. Ya, supaya kecil-kecil perutmu. Ya. Gerangan, Pak. 100 kali. 10. Wakapolsek Ujung AKP Paulus Kasno yang ditemui menyatakan hal ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan kepada anak di bawah umur untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar mengawasi anak-anaknya untuk tidak membawa kendaraan sendiri karena dapat berbahaya bagi diri dan pengendara lainnya. Kami bersama tim PMK dari Polsek Ujung melaksanakan beberapa kegiatan. Dan kami tadi menemukan dalam pelaksanaan PMK anak-anak menggunakan kendaraan berboncengan 4, anak yang di bawah umur. Namun kami berikan satu pembinaan karena supaya
diketahui oleh anak itu dan supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan kami menghimbau untuk orang tua atau masyarakat khalayak umum untuk tidak membiarkan anaknya menggunakan kendaraan apalagi berboncengan 4. Dan ini anak ini masih di bawah umur, rata-rata anak-anak sekolah masih SLTP, SMP. Jadi kami tadi memberikan pembinaan, mudah-mudahan dengan harapan anak tadi tidak mengulang lagi, terutama kepada orang tua, pada masyarakat untuk tidak membiarkan anaknya di bawah umur yang belum lagi diberikan izin untuk mengendarai kendaraan, menggunakan kendaraan di jalan raya. Ini semua kami lakukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk mengurangi rasa jenuh di tengah keterbatasan, diskusi via daring menjadi pilihan agar mahasiswa dan dosen dapat bertukar pikiran seperti biasanya. Seperti berikut ini, beberapa perguruan tinggi melakukan diskusi terkait fenomena keberagaman di tengah pandemi. Di tengah pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat IAIN Parepare dalam memberi kontribusi baik kepada mahasiswa maupun sesama perguruan tinggi, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh IAIN Parepare yang menggelar diskusi secara daring dengan mengangkat tema fenomena keberagaman masyarakat di tengah pandemi. Diskusi ini dilatar belakangi adanya potensi-potensi pertikaian, fatwa dan kebijakan pemerintah semasa swakarantina. Dosen program studi sosiologi agama IAIN Parepare, Mahyuddin MA mengungkapkan, tujuan kegiatan ini adalah bagaimana kita mencoba memotret persoalan sosial keagamaan masyarakat saat ini yang muncul di permukaan. Kami pikir ya persoalan-persoalan sosial keagamaan ini juga tidak kalah penting kita bahas di situasi yang krisis saat ini. Dan itu saya kira peran dari sosiologi agama berupaya untuk mencari pola-pola sosial kehidupan masyarakat dalam rangka mencari titik temu apa sesungguhnya menjadi problem mendasarnya, lalu kemudian kita buat sebuah diskusi yang akan menjadi diskursus sosial bersama dan menjadi bahan refleksi kita semua, tidak hanya tokoh masyarakat, terlebih lagi tokoh agama, institusi keagamaan dalam hal ini. Kegiatan yang dilaksanakan menjelang buka puasa ini menghadirkan 3 pemateri, yakni Haji Islamul Haq LCMA membahas fatwa ulama dan egoisme beragam masyarakat. Dr. Haji Muhyiddin Bakri LCM Fil'i membahas tentang eksistensi wabah sebagai bala di tengah keberagaman masyarakat, dan pemateri ketiga Haramain M. Sos'i tentang masalah kesalahpahaman masyarakat di tengah pandemi. Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam ini diikuti 66 peserta dari IAIN Parepare, IAIN Palu, serta mahasiswa dari IAIN Bukit Tinggi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Selasa kemarin Senat Mahasiswa atau SEMA bekerja sama dengan Dewan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare melaksanakan dialog pimpinan terbuka dengan tema polemik kampus di masa pandemi COVID-19 di Gedung Rektorat Kampus IAIN Parepare. Senat Mahasiswa atau SEMA bekerja sama dengan Dewan Mahasiswa atau DEMA Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare melaksanakan dialog pimpinan terbuka dengan tema polemik kampus di masa pandemi COVID-19 di Gedung Rektorat Kampus pada Selasa 12 Mei 2020. Dialog pimpinan tersebut menghadirkan 4 pembicara, diantaranya Rektor IAIN Parepare Dr. Ahmad Sultra Rustan, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Dr. Muhammad Saleh, Ketua DEMA IAIN Ahmad Rikardi, dan Wakil Ketua SEMA IAIN Suwardi. Dialog tersebut membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa di tengah kondisi pandemi COVID-19, seperti permasalahan yang dihadapi mahasiswa sejak mengikuti perkuliahan daring atau kuliah berbasis online, terhambatnya kegiatan organisasi kemahasiswaan atau Ormawa, serta bagaimana Ormawa ke depannya setelah pandemi COVID-19, dan berbagai persoalan penting yang dihadapi mahasiswa yang menghambat segala aktivitas di kampus.
kampus. Melalui dialog tersebut, Rektor IAIN Parepare menyampaikan bahwa pihak kampus akan tetap berusaha secara maksimal untuk mencari jalan terbaik dalam mengatasi setiap persoalan yang dihadapi mahasiswa saat ini. Namun, Rektor juga mengajak mahasiswa untuk secara bersama menyadari bahwa IAIN merupakan perguruan tinggi negeri yang harus mengikuti regulasi-regulasi yang diatur pemerintah. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, perawat menjadi salah satu profesi yang sangat penting saat ini. Bagaimana tidak, mereka merupakan pahlawan kemanusiaan yang tengah berjuang memulihkan kesehatan dunia. Memperingati Hari Perawat Dunia, perawat diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya. Tanggal 12 Mei diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Tahun ini, Hari Perawat Nasional mengangkat tema Suara untuk Memimpin, Merawat Dunia untuk Kesehatan. Tema tersebut menunjukkan bagaimana perawat adalah pusat dalam menangani berbagai tantangan kesehatan. Di sisi lain, dunia sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Semua perawat di dunia, termasuk di Indonesia, menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Momentum Hari Perawat Internasional 2020 ini menjadi semangat untuk terus meningkatkan kompetensi dan adaptasi baru menghadapi COVID-19 yang merupakan fenomena baru. Ketika berada dalam risiko tinggi, namun tanggung jawab profesional menuntut untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, dukungan semua pihak perlu terus diberikan agar perawat dan tim kesehatan lainnya tetap dapat merawat bangsa dengan kondisi aman, tetap sehat dan sejahtera. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun yang ke-40, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Parepare memberikan layanan bagi pelanggan yang ingin melakukan balik nama rekening secara gratis. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare memberikan layanan bagi pelanggan yang ingin melakukan balik nama rekening secara gratis. Layanan ini merupakan kado ulang tahun ke-40 PDAM Parepare yang diperingati pada bulan April 2020 kemarin. Hal tersebut diungkapkan langsung Humas PDAM Parepare Imran Zulnas yang ditemui di ruangannya baru-baru ini. Imran Zulnas menambahkan, program ini berlaku selama sebulan, mulai 15 April hingga 15 Mei 2020. Hal ini dilakukan agar untuk menertibkan salah satu administrasi PDAM, di mana sekarang ini ada beberapa pelanggan kami dihuni oleh rumah tapi bukan atas nama sendiri. Oleh karenanya itu manajemen memberikan peluang kepada pelanggan PDAM Parepare yang bukan atas nama di dalam rekening PDAM Air itu diberi kesempatan untuk merubah secara gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan, hanya melampirkan foto KTP yang ingin dimasukkan sebagai nama di rekening air PDAM. Sejak diberlakukan pada bulan April kemarin hingga 13 Mei 2020, tercatat jumlah pelanggan yang telah melakukan balik nama gratis sebanyak 157 pelanggan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, suguhan informasi tadi menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Erni Resdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.